Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar sahabat-sahabat di rumah dimanapun kalian berada? Pada malam hari ini seperti biasa, malam hari ini kita akan membuat sebuah cakap-cakap ngeri ya, sahabat-sahabat semua ya. Saya harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kekurangan satu apapun. Nah, pada malam hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu nih ya. Masih muda, masih bujang, dan pastinya masih orisinil ya. Nah, Mas, perkenalkan dulu. Nah, siapa, datang dari mana, ya kan? Nah, sampaikan dulu ada cerita atau pengalaman apa nih? Oke, perkenalkan nama saya Rizky Pratama. Ya, saya tinggal di Diski, Sunggal, Kecamatan Sunggal, Desa Ledang. Jadi dan ya, saya dari sana pun apa ya? Saya tinggal sana tapi mainnya di Binjai gitu. Jadi status ini masih sekolah lah ya pastinya ya. Pelajar. Oh, kelas berapa? Kelas 3 SMA, Bang. Kelas 3 SMA ya. Iya. Tapi boros juga saya lihat mukanya. Oh, muka tua nih, Bang. Muka beruk, Bang. Berarti tua-tua di karbet nih Pak ini. Jadi masih sekolah kelas 3 SMA ya, Iya. kelas 12. Hobinya apa nih kira-kira? Ya, hobinya pertama ya apa ya? Ngecamp gitu, pasti ngecamp ya. Wah, Ngecamp. hobi camping ya berarti. Ya, ngecamp ya. Berarti sering lah punya pengalaman-pengalaman mistis ini. Nah, yang bisa diceritakan ini, yang bisa berbagi dengan sahabat-sahabat kita di rumah ini. Ya, pengalaman mistis pasti ada, Bang. Tapi nggak selalu ada. Ya, Pengalaman mistis terseram apa? Pengalaman mistis yang mungkin paling berkesan selama camping. Pasti kan camping itu kan kalau anak pramuka kan ke hutan, keluar masuk hutan, keluar masuk semak-semak, itulah ya kan. ini, Bang, pok. Bang. Masuk semak-semak dia ya kan. Nah, pasti banyak nih pengalaman mistisnya. Ya pasti ada sih, Bang. Semua orang pun pasti ada juga gitu Iya. kan. Nah, Jadi silahkan berbagi dengan sahabat-sahabat kita di rumah, ada pengalaman mistis seperti apa yang pernah dialami. Oke, silakan. ya pengalaman mistis saya sih yang pertama itu Bang. Pas kejadian kemarin itu. Kemarin, saya nggak tahu. Saya nggak tahu tuh. Ya, silakan. Kejadian kemarin itu terjadi pada tanggal yang apa ya? 17 malam 17 tuh, Bang. Ya, malam 17. Pada tanggal 16 Agustus ya. Iya. Dan itu saya itu ngecamp tuh, Bang. Udah ngecamp ya bareng-bareng sama kawan-kawan gitu kan. Bareng-bareng senior atau apa. Walaupun tempatnya ini pun ya dibilang ya nggak pala jauh kali sih dari penduduk desa gitu. Berarti di depan rumah? Nggak Bukan, apa ya berdekatan dengan pokoknya berdekatan tempat penduduk desa tapi apa ya suasana itu kayak di hutan. Iya, di semak-semak lah ya. Enggak lah. Mau semua ngeri nanti, Bang. Selagi masih ada tenda kan orang Semak apa ini ya kan? Bagi lanjut. Jadi pas kejadiannya tuh nggak di sana, Bang, melainkan di rumah. Di rumah ya. Iya, kejadian tuh di rumah. Pas pulang kan itu selesai kan pulang siang tuh ya, siang pas malamnya itu rasanya tuh badan nggak enak gitu, terus udah tidur. Saya tidur karena kecapean. Pasti kan otomatis kalau misalkan ngecamp itu kita nggak banyak tidur gitu ya, pasti kita kayak begadang gitu ketika ngecamp, ya, nggak banyak tidur kegiatan lah ya pasti ya. paling tidur
pas habis subuh tidur udah bangun paling jam 6 jam setengah 7 pasti kita bangun gitu kan. Nah karena kecapean itu saya tidur udah pas di rumah saya tidur. Itu kejadian yang paling pertama itu bang, karena setiap saya ngecamp itu saya nggak pernah mengalami kejadian itu. Mungkin ya bang, mungkin karena saya terlalu menurut dibilang tuh kayak terlalu hebat gitu saya itu. Saya belum pernah sih ngalamin kayak gini lah, biasanya gitu. Agak songong lah ya, sombong biasa itulah anak muda dibilang. ya. Kalau bahasa anak muda sekarang tengil lah ya. Ya tengil. Dah entah apa yang saya perbuat di pas saya ngecamp itu, omongan yang saya bicarakan itu mungkin menyinggung ya yang ada di situ. Ya makhluk di situ kan. Mungkin menyinggung dan perbuatan saya yang pas saya. Memang bro berbuat apa di situ? Ya paling sampai makhluk halus itu mau mengganggu gitu kan. Nah, jangan-jangan gitu. Nah. Jangan-jangan ya bukan ngelakukan ini tenda goyang bang. Oh jadi? Beda bang, nggak ada punya cewek bang. Nggak ada cewek? Hah? Nggak ada sih ada sih. Kali gitu. Pokoknya ya kalau ngecamp pasti nggak bawa cewek lah bang, karena takut kan gitu kan kejadian yang aneh-aneh. Walaupun kita bisa nahan itu. Dan pas di rumah itu saya tidur itu keadaan nggak enak banget tuh bang. Udah enak mimpi dan tiba-tiba mimpinya itu berubah jadi aneh. Itu ada sosok makhluk gitu bang. Kalau dibilang sih bukan kayak ketindihan sih bang, melainkan dirasuki tapi nggak nyata. Mimpi gitu ya? Mimpi tapi yang kita rasakan itu nyata gitu. Tapi dirasukinya itu dalam mimpi gitu. Tapi tubuh kita itu kaku, susah mau gerak gitu kan. Ngomong pun nggak bisa. Gitu ya. Melek pun nggak bisa bang. Jadi badan ini memang sama sekali nggak bisa bergerak gitu ya? Pas lagi tidur. Itu yang nindihin tuh sosok seperti apa? Apakah wanita atau ini perempuan, laki-laki gitu? Dibilang itu bukan tindihan sih bang, tapi melainkan ya dirasuki dalam mimpi. Ya maksudnya merasuki itu makhluk gaibnya seperti apa gitu? Sosoknya apakah terlihat? Nggak terlihat bang, karena ya yang saya itu mimpinya itu bukan kayak saya itu melakukan aktivitas seperti biasa tapi dirasuki, bukan gitu bang. Melakukan aktivitas. Gini loh, maksudnya gini loh. Apa tuh? Gini. Ketika saya tidur, itu kan mimpi kan. Tapi di dalam mimpi saya itu saya nggak melakukan aktivitas, nggak melakukan apa-apa dalam mimpi saya itu. Ya, okay. Melainkan dalam mimpi saya itu saya tidur juga gitu. Oh tidur juga, oke. Tidur dan dirasuki lah saya. Oke. Dan saya setengah sadar saya berdoa setengah sadar doa ya Allah, kalau janganlah sampai dia menguasai tubuh saya. Doa baca ayat Al-Ikhlas ya kan, Anas, terus ayat kursi supaya dia pergi gitu kebakar ya. Begitu. Ya alhamdulillah. Enggak juga. Enggak, bukan. Jangan alhamdulillah enggak juga, Bang. Yang betul-betulan pula nanti, Bang, gitu kan. Terus alhamdulillah sih saya kebangun. Kebangun sekitar jam 2:30, jam 3 gitu, Bang. Dan kebangun, saya merenung dulu tuh, Gak bisa sih saya kayak gini kan. Biasanya nggak biasanya kayak gini gitu. Apakah saya melakukan apa sih? Aku mikir tuh, apa sih saya yang lakukan ketika saya camp itu gitu kan? Yang lakukan sana itu padahal cuman camp dan saya mikir dan saya keingat gitu. Ada satu kata yang saya perbuat situ. Katanya itu sepele tapi mungkin menyakitkan mereka gitu. Yang kayak ya jadi bro maki-maki orang itu gimana gitu ya? Bukan, gini loh. Saya sebenarnya bukan memaki mereka. Tapi saya menggunakan kata itu untuk kawan saya.
Tapi ya menurut mereka Iya, pasti iya, benar. menyinggung mereka juga kan. Karena kan itu di wilayah mereka. Iya gitu ya. betul. Dan kami pun saya itu cuma numpang juga itu cuma 1 hari walaupun 1 hari kan numpang saya situ. Nah itu milik mereka gitu. Itu alam mereka. Jadi yang selain berat itu badannya yang dirasakan ada lagi kira-kira? Ya berat aja. Tak mungkin ada bekas dulu, bekas ketindian, bekas ya memar atau gimana gitu. Saya nggak merasakan itu, tapi saya tuh merasakan berat di leher. Ya leher. Di pundak ya. Di pundak, leher pula. Di pundak saya rasakan tuh mau gini kayak sakit gitu. Entah pun salah bantal entah apa nggak tahu. Ya pokoknya badan pun tangan pun rasanya ya mau sakit gitu, rasanya berat gitu. Ya pas kejadian itu pas saya udah bangun ya, saya ke kamar mandi ya, buang air kecil lah atau yang dan cuci muka. Dan di situ saya tuh gak enak kali bang. Jadi kamar mandi cuma cuci muka doang gitu? Ya buang air kecil. Nah karena nggak buang yang lain gitu nggak? Nggak lah bang, malam-malam tuh bang. Pagi tuh bang. Saya buang yang lain. Nggak tahu nggak buang yang lain, kita nggak buang sampah ya kan? Iya betul. Kerajinan gitu kan tengah malam kan? Iya. Masuk kamar mandi tiba-tiba langsung buang-buang. Jadi kan sahabat kita penonton di rumah ini nggak gagal paham gitu ya, buang-buang tengah malam kan, jadi gimana gitu? Pengen munculin bang, terbang nih. Tuyul gitu ya kan? Lewat gitu. Oke lanjut aja. Pas udah di kamar mandi itu saya rasakan suasana itu gak enak gitu bang. Suasana tuh ya nggak enaknya itu nggak seperti biasa gitu. Ya antara biasanya kan kalau kamar mandi pagi tuh dingin kan, ya kan? Dingin pagi ya kan, era dingin pagi. Ini enggak bang, suasana itu panas, ya kan? Bukan kayak seperti saya bangun pagi itu ketika kebangun pagi itu dingin bukan, tapi panasnya kayak udahlah pasti pikiran saya tuh nggak enak nih, udahlah langsung cabut dari kamar mandi. Dan kamar mandi pun deket dari kamar saya. Bukan kamar tetangga sebelah kan? Balah bang, tembok tuh bang. Oke. Dan kamar mandi kan pun bisa ada pasang-pasang lubang gitu deh kan di sebelah kan? Yang gitu loh. Oke lanjut. Gak enak nanti kan ketahuan kan. Intip-intip kan gak enak kan. Tante pula kan tante. Jadi kan kamar mandi itu dekat kamar saya tuh kan. Kamar saya dekat berapa jengkal lah. Saya keluar dari kamar mandi langsung masuk kamar. Dah di situ saya baca doa dulu sebelum saya tidur lagi tuh. Bukan sholat tahajud. Itulah salah saya tuh. Tapi kan daripada saya pikiran nggak tenang gitu kan. Kalau misalkan saya sholat tahajud, pikiran nggak tenang kan nggak enak bang, nggak khusyuk dibilang. Ya kan? Jadi saya itu tidur lagi, udah baca ayat kursi, dan besoknya itulah alhamdulillah sakit gitu. Alhamdulillah sakit ya? Bukan alhamdulillah sih, amit-amit lah. Itu sakit lagi tuh saya bang. Itu pas ngecamp itu, sebelum ngecamp itu saya udah sakit bang. Udah nggak enak badan saya. Dan tapi karena saya keinginan ngecamp, karena udah lama nggak ngecamp karena PPKM kan, karena corona ini yang merajalela 1 tahun, udah 2 tahun lah ini bang ya kan, corona ini. Iya. Udah 2 tahun kan. Terus saya ngecamp itu, saya kesakit itu, situlah. Dan besoknya itu pas udah saya bangun, saya nggak enak badan lagi bang, udah nggak enak badan, panas semua. Dan kejadian itu sampai terus menerus saya itu sakit bang, udah sakit sampai 2 minggu saya nggak bisa. Jadi setelah kejadian itu sampai sakit 2 minggu lah ya? Iya. Gitu ya. Itulah antara sakit gitu lah, entah covid entah apa nggak tahu lah. Ya kan, karena rame-rame kan. Tapi demam rasa badan tuh berat juga sih nggak enak juga gitu.
Gak tenang sih bang, gak bisa tidur pun bang kalau bang apa setiap malam bang. Gitu ya. Ini pun Sering kurang. memang sering dihantui gitu tengah malam ya. Biasanya sih enggak gitu. Sampai setiap malam saya nggak susah tidur gitu. Emang biasanya kan emang saya begadang emang begadang tidur jam-jam 3 gitu kan baru tidur. Ini enggak, udah pas sebelum kejadian itu saya udah bisa tidur nggak begadang lagi gitu. Tapi semenjak saya sakit itu ya kan, itulah saya nggak bisa tidur pun susah gitu. Pas udah subuh pun udah siap subuh itu nggak bisa tidur bang. Dah lah ya kan, tiduran menapi dah sampai jam 9 tuh nggak tidur. Jam 11 baru tidur. Jam 11 tidur. Itu pun biasanya kalau misalkan jam 11 tidur saya itu bangun jam 4 sore. Asar. Itu baru bangun. Ini enggak. Jam 2 tuh udah bangun. Sekitar berapa jam tuh? Dari jam 11 sampai jam 2. Oh, ganjil genap lah itu ya. Nah, 11 12 3 jam lah ya, 3 jam. 3 jam saya tidur tuh. Wah, itu enggak enak kali sampai sekarang, Bang, gitu. Wah. Susah tidur. Ini pun mata pun masih Oke. Jadi itulah pengalaman yang Bro paling yang pernah Bro rasakan ya selama camping tuh ya. Pengalaman camp itu cuma itu. Tapi kalau pengalaman misteri lain masih ada. Gitu. Oh, masih ada. Iya. Kalau masalah pengalaman camp itu ya itu pertama kali. Pengalaman yang paling Bro rasakan itu seram atau paling berkesan lah menurut Bro nih. Menurut saya ini kejadian tuh di rumah mendiang nenek nih ya. Rumah mendiang nenek. Pas itu tahun-tahun lalu tuh saya kelas berapa tuh, masih SMP tuh. Saya masih SMP dan di rumah nenek, kalau rumah mendiang nenek kan dibilang kan rumah Jawa gitu kan. Banyak lukisan gambar wayang gitu kan. Ya. Jadi kejadian itu di ini loh Bang, pas saya jarah ke makam mendiang. Situ saya itu pas ziarah itu ada orang menyerupai mama saya gitu. Padahal mama saya itu nggak ikut karena masih ya halangan gitu kan. Pas sampai rumah nenek, di situ saya tanya gitu, ya kan? Bukan rumah nenek sih. Pas tahun-tahun pas saya sudah di rumah gitu kan. Mak, saya tanya ini ya sama maknya. Udah di rumah saya nih, udah pulang lah ya. Mak, mama ikut nggak kemarin pas ziarah ke rumah nenek? Itu kata mama, loh mana ada mama? Mama kan ini lagi halangan. Dan situ mikir, jadi itu siapa gitu? Di depan saya, di depan saya, dia berdiri gitu. Jadi waktu Bro jarah gitu kan ke makam nenek, memang orang tua Bro memang nggak ikut gitu ya, tapi memang ada jumpa Selasa di sana gitu ya. Kami sekeluarga ke makam, ke kuburan nenek. Iya. Nah, tapi di situ nggak enaknya gitu loh. Itu jadi siapa yang berdiri itu? Sampai keluarga pun, kapok lah. Dalam hatiku, gimbe kali bang, ditakut-takutin nggak ada otak emang. Masih SMP tuh, masih SMP. Aku dulu memang penakut lah bang, dibilang bang. Mati gelap nggak ini, tapi sekarang ya alhamdulillah sih, karena yakin dengan Allah gitu kan, maksudnya benar. ada Allah di atas ada Allah yang membantu kita, ada Allah yang menjaga kita setiap saat gitu. Ya yakin aja lah gitu bang. Ya itu, itulah nggak enak kali bang tuh. Udah pengalaman ngecamp gak enak, terus pas tonton lalu itu pun gak enak gitu. Jadi situ siapa gitu. Gak enak kali tuh bang, betul. Wah, kalau gitu ngeri juga kita ya kan. Kita pikir orang tua kita padahal bukan ya kan. Nah itulah sampai keluarga pun nanya, serius. Ya aku ya serius lah. Namanya gini loh,
mukanya itu mirip Iya, sama mama karena ya. mirip-mirip dan ya kan? dan tuh apa gayanya pun sama, jilbabnya itu seperti mama saya pakai gitu, jilbab yang ada ini busa-busa apa gitu kan. Ya disitulah, saya mikir itu jadi itu siapa sih, atau apakah mendiang atau apa kan, ingin lihat atau nggak tahu lah. Ya atau apa jin-jin lain nggak tahu lah kan, kita mungkin gitu kan. jin yang menyerupai manusia ya kan. Iya. Gitu. Oke bro. Udah. Ada lagi yang ingin diceritakan mungkin? Ya mungkin situ aja bang, karena ya nggak enak juga sih nanti kebawa pula gitu ya kan. Oh ya, mungkin takutnya dia malah terasa pula kita ceritakan seperti ini. Iya kan? gitu loh. Orang ikut Takutnya pula gitu nanti juga. ya kan. Oke. Oke, sahabat-sahabat di rumah. Nah, itulah tadi cerita dari sahabat kita Mas Rizky ini yang memiliki pengalaman cukup mengerikan saat berkemping, saat melakukan kemah ya, dan pengalaman pribadinya. Jadi untuk sahabat-sahabat di rumah, pelajaran mungkin yang bisa diambil pada malam hari ini, dimanapun kita berada, kita akan selalu berdampingan dengan makhluk halus ya, seperti itu bro ya, makhluk halus. Nah, ada atau tidak adanya mereka, kita tetap harus meyakini, karena yang gaib itu sesungguhnya ada dan nyata. Iya, karena ada terterakan di dalam Al-Quran kan. Benar, seperti dalam itu. surah. Masih tahu, kalau yang belajar ngaji masih tahu lah gitu. Iya pastilah, yang nggak ngaji ya harus tahu juga. Harus tahu juga gitu. Maksudnya Mas ada makhluk lain gitu. Iya Lain benar. kita, gitu. Jadi semoga cerita dan pengalaman dari Mas Rizky ini menjadikan pengalaman dan pelajaran untuk kita semua, bahwasannya harus lebih waspada dan menjaga sikap kita dimanapun kita berada. Iya betul. Oke, sekian dan selamat malam. Saya akhiri perbincangan cakap-cakap ngeri pada malam hari ini. Saksikan terus channel kami, like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video kami. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.